sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet. Yeah, I still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What more what? Okay. Yeah, many things, GDP, economy. Heartbreaking story right now that we should talk about. Last night, a gunman entered 3 different Atlanta area spas and shot and killed 8 people. A majority of the victims were Asian, and all but one were women, and our hearts are broken for their families and loved ones and the community at large. In isolation, this is a tragedy. It's a sad, horrible tragedy. But what's happening here, it isn't an isolated incident. It comes as the latest in a string of anti-Asian hate and violence, making this a crisis. Rasisme itu merupakan suatu tindakan yang membedakan suatu ras, agama, suku, ataupun sebuah pembedaan, yaitu berupa fisik antara si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kulit putih ataupun si kulit hitam. Rasisme ini merupakan suatu bencana sosial, karena apabila kita biarkan atau kita acuhkan, lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Charles Darwin memperkenalkan konsep tentang ras. Darwin memperkenalkan ras sebagai suatu hal yang mengacu pada ciri-ciri biologis dan fisik. Satu di antara yang paling jelas adalah warna kulit, Sponley. Dalam bukunya yang berjudul Ethnicity and Racism yang mencoba menelusuri jejak-jejak rasisme. Ia menyimpulkan bahwa ras adalah sebuah konsep kolonial yang berkembang saat semangat untuk melakukan ekspansi melanda Eropa. Sebagai bagian dari ideologi kolonial, rasisme melegitimasi eksploitasi yang dilakukan masyarakat kolonial kulit putih Eropa terhadap ras lain. Berdasarkan hasil penelitian, akumulasi pengalaman dari tindakan rasis yang diterima oleh seseorang mengakibatkan seseorang menjadi tidak nyaman karena ia merupakan etnis minoritas dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya, dampak negatif yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut setidaknya ada 2. Pertama, rasisme dari perspektif kesehatan dapat merusak mental, kepribadian, dan sifat seseorang. Yang kedua, rasisme dapat menyebabkan konflik sebagaimana yang terjadi di Papua. Pertama itu kasih menjelaskan tentang pemerintah. Di mitigasi rasisme itu bagi pemerintahan itu ada beberapa poin. Pertama, poinnya pemerintah itu perlu mengupayakan suatu tindakan yang bertujuan memberantas praktek rasisme maupun perluasan paham ini dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang dapat berinteraksi secara terbuka dan independen tanpa interferensi dari pihak luar atau pihak lain. Nah, di sini pemerintah itu harus berupaya supaya tindakan rasisme ini
atau praktek rasisme itu nggak berluas di masyarakat luas gitu. Yang kedua, ada poin tentang perlu diadakannya penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka memahami rasialisme serta dampak-dampak yang ditimbulkannya sehingga masyarakat tidak terjebak dengan bersosialisasi secara ekstrim. Yang ketiga itu, pemerintah perlu bertindak tegas dengan menerapkan aturan hukum yang jelas menyangkut persoalan rasisme agar para pelaku tindak rasisme ini dapat dihentikan. Keempat itu, mendukung serta melakukan riset tentang rasisme untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampaknya. Jadi pemerintah perlu mengupayakan serta mendukung serta melakukan riset sebagainya tentang rasisme itu supaya meningkatkan kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh rasisme tersebut. Yang kelima itu bekerja sama dengan organisasi yang berprioritas terhadap inisiatif yang baik untuk menangani masalah rasisme. Yang keenam itu menyediakan informasi kepada masyarakat yang terancam rasisme dan yang melakukannya tentang cara mendapat perlindungan hukum dan tindakan hukum yang didapat apabila melakukannya. Dengan cara begitu, pemerintah bisa mengurangi resiko kelakuan dari masyarakat yang melakukan tindakan rasisme. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya rasisme. Di antaranya adalah sosialisasi dalam keluarga, keputusan kebijakan pemerintah, budaya serta adat istiadat daerah setempat, kesenjangan ekonomi, prasangka ras, dan juga diskriminasi ras. Tindakan rasisme akan selalu menjadi rahasia umum. Perbedaan semestinya dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan, bukan malah menjadi pemicu yang menghambat untuk kita saling bertoleransi, saling menghormati, dan merdeka dalam bersosialisasi.